Panji, Ya, sedikit baik, lagi, baik, baik. sedikit lagi. Baik. Kamu jangan nangis. Oke. Ini muridmu lo bertanya, masa ngarang-ngarang? Ini database ngarang. Loh, Silakan, itu tertulis Pak loh Jaya, di Yohanes 11 silakan. ayat 14. Yang kedua, Yesus berkata, dan ini adalah sebuah kebohongan kalau Yesus hanya sekedar utusan. Di Yohanes 6 ayat 40 berkata, Aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Apakah itu hanya pekerjaan utusan? Iya, Pak ini ya. Siapa yang membangkitkan Yesus Kristus? Kita bicara Kena. kelak. Siapa Kena yang dia. membangkitkan Kita Kristus? bicara kelak. Hari iman. Jadi di dalam ayat itu Pak Jaya dikatakan yang membangkitkan Yesus Kristus adalah Allah dan Roh yang sama. Itu juga, betul. yaitu Allah Tapi Allah yang sama untuk juga Yohanes yang 6 akan ayat membangkitkan 40 kita. dan 44 Seperti di sana Yesus berkata, Aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman. Iya Jaya, soalnya dia diberi kuasa di surga dan di Jangan langit masuk, dan di Bang Ben, bumi. biar Dia kita diberi kuasa, bukan berarti dia Apapun Allah. diberikannya, Jangan masuk. apapun Jadi yang begitu. diterima, sekali lagi ya, segenap perkataan Anda ya, segenap perkataan kamu, saya, mulai dari oe-oe sampai sekarang adalah utusanmu ya, adalah penyataanmu. Dengan segenap perkataanmu dari oe-oe sampai sekarang yang saya dengar, maka ternyatakanlah tubuhmu ya sebagai manusia bodoh atau manusia bijak. Oke? Nah, Yesus Kristus adalah segenap firman-Nya. Jangan khotbah gereja di sini, gantian bicara, gantian. Kuasa Pak Jaya, Elohim. Pak Jaya kita gantian dulu ya, Pak Oke. Jaya, Pak Jaya kita gantian dulu. Dan saudara Andi, terutama dan saudara Dalba terutama, Anda akan mengenal Yesus Kristus dengan kecerdasanmu jika Anda keluar dulu dari Yesaya 29. Saya Kamu lagi diam di bawah. dulu, giliran Pak 14. Panji. Giliran Pak Panji ya. Ini Pak ya. Kamu diam. Silakan Pak Panji. Saudara Dalbo, saudara Kamu diam dulu. Sandi. Ini nih Pak Panji mau Dan menginjili yang kamu lain-lain. dengan jujur. Kamu diam tanpa dulu lah. keluar dari yang tertulis di Yesaya Iya. 29. Kamu diam Di mute aja, di mute aja, nggak bisa di mute apa? Nggak bakalan keluar Pak, kita nggak bakalan keluar dari jalur ya. Jadi kita harus melihat dulu siapakah yang membangkit Yesus Kristus itu adalah Allah, dan dikatakan dan hal yang sama juga yang dilakukan oleh Allah kepada kita nanti akan dibangkitkan. Roma 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh dia ya Allah itu Allah ya yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini. Ya, jadi ingat ya, yang membangkitkan kita nanti itu ya Allah juga, seperti itu. Bukan seperti Saudara dikatakan Pak. Panji, Bukan Yesus ya, Pak Panji bukan Yesus. ayat 40 dan 44, aku tuh di sana siapa? Dan ayat ini Pak ini ya, Pak bantah Saudara seperti Panji, itu. aku Jadi ya saudara membantah di ini. Yohanes 6 Saudara membantah ini. ayat Ya, 40 dan 44 itu siapa? Dan ingat juga, Yesus Pak. apa Allah? Yesus apa Bapak? Yang apa? Yohanes 6 ayat 40 dan 44. Aku di Iya, saya sana baca dulu, Pak. Ya, Yesus saya baca dulu, apa Pak, Bapak? ya. Yohanes 6 ayat ayat 40 dan 44. sampai 44 ya. Oke, saya baca dulu. Itu. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku. Ya, Itu kan enggak yaitu Bapak. supaya setiap orang melihat anak dan yang percaya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Maksudnya ini nih bukan Yesus yang membangkitkan kita, tetapi karena kita percaya kepada kehendak Bapa, yaitu mengenal Yesus Kristus, seperti itu ya.
Inilah kehendak Bapakku, bukan kehendak Yesus, kehendak Bapak. Kalau Anda adalah Yesus, ya, kemudian berkata, aku akan dan hanya sekedar utusan, ya, dan Anda sekedar utusan, ya, bukan firman, ya, bukan segenap firmannya, Jadi, Pak, ya, bukan sesembahan. Pak harus ngerti dulu Layakkah ya, dari Pak, mulut ya. Anda keluar perkataan, aku akan membangkitkan pada akhir zaman? Layak nggak? Begini Pak ya, jadi begini. Itu Jadi kehendak Bapak itu ya. kehendak siapa? Tanya Ji, kehendak siapa itu aja tanya. Kehendak siapa di Jelas situ? Itu kehendak Bapak. Jadi Kehendak memang Bapak. begini, Stop. ya. Panji udah stop dulu. Pak Jaya, di situ kehendak siapa? Segenap perkataan kamu keluar, ya. Nggak bisa jawab. Emang orang tua ini udah terlanjur, udah aduh. Firman keluar. Ya, apa yang dikerjakan Bapak dikerjakan anak. Itu tidak ditanyakan saudara, kita nggak ada ke hal itu ya. Di Yohanes 6:40 di situ kehendak siapa? A. Kehendak Bapak, B. Kehendak Yesus. Dijawab. Kehendak Bapak. Nah, udah kehendak Bapak, udah. Yesus. Selesai. Oke. Selesai. Bapak, ya. Apa yang dikerjakan Bapak dikerjakan Yesus. Itu Iya, tercatat itu di dia. Yohanes Ya karena Yesus mendapat perintah dari Bapaknya. 11. Oke, sekarang begini. Dia dengerin Anda berdua. Dengerin Anda berdua. Dua saksi. Di sini kagak butuh. Hakim, Lalu ya. di mute daripada panjang di mute dia. Gini ya. Taurat Saya mengajar nanya Anda berdua. segala Saya, perkara Ush. ada dua hakim. Kalau hanya Dengerin Anda berdua, saya tanya. Di surga itu ada Bapa, ada Yesus. Pertanyaan kepada Anda berdua nih. Yang manakah yang berkuasa di surga? Iya A. Bapak. Bapa, B. Yesus. Panji dulu. Bapak. Bapak. Jaya Abadi siapa? adanya Bapa, ada Muter. Muter. itu ya untuk menggenapi semua Iya, yang sudah iya, tertulis di iya, Taurat. iya, Itu iya. Ada dua tinggal jawab aja saksi. siapa. Segala perkara menjadi sah. Ajari dulu Pak Panji. Ajarin Ji. Ajari Pak Panji menjawab dengan benar. Adanya Roh Kudus itu berarti Kita sudah pertanyaan kedua. Gak apa-apa, biarin. Bini dulu Bang Dalbo. Kita Pak Jaya, uji di sini Pak apa yang cerdas. Dengerin Ji. Ya, Pak Jaya. siap. Dengerin dulu Ji. Pertanyaan kedua Ji. Siapakah yang mengabulkan doa kalau Anda berdoa? A. Bapak. Yesus. B. Bapak. 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 Pak Jaya dijawab. Siap pegangan teman-teman jawabannya. Siapakah yang mengabulkan doa? A. Yesus. B. Bapak. Pak Jaya dijawab. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Bentar Bang Handi, mohon izin bentar Bang Dalbo. Saya nyimak di bawah merasa risih Bang Dalbo. Ini ada apa? Kok ribut-ribut dari tadi? Ini kelarin dulu bentar ini. Lagi menginjili Pak Jaya. Oke ya, saya sedikit. Kemudian Gak usah ini nih Pak, dia diam dulu pertanyaannya. Udah dengerin ya. Siapakah yang mengabulkan doa? A. Yesus. B. Bapak. Mas Panji jawab. Bapak. Bapak. Pak Jaya jawab. saya jawab ya, tapi sebelum saya menjawab untuk berkata-kata, Aduh. boleh nggak? Sebelum Anda jadi Menjawab, izinkan saya berkata-kata, boleh nggak? sebelum Anda menjawab silakan minum oli dulu baru jawab silakan. Biar licin sekalian. Kalau tidak diizinkan, saya dengan Pak terpaksa nih, saya katakan ya, bahwa yang namanya firman Siapa yang bertanya? Firman. ini Aduh, Ji, orang. ya, Omelin Ji. yang menjadikan Ji, yang Ji, pertanyaannya apa Ji? menjadi Ji, kudus, pertanyaannya apa Ji? yang menjadikan sakit menjadi sembuh, ya. Siapa yang nanya kesembuhan? Nggak ada orang mau sakit di sini kok, nggak ada yang mau berobat. Nah, karena Yesus adalah firman, maka Siapa dia yang nanya firman Ji? kepada mereka yang Ji, dikendaki Ji, di situ ada tongkat nggak Ji? ini
Ji, Ya, di situ ada tongkat nggak Ji? Saya akan baca dulu satu ayat untuk kita. Nggak dilihat dulu, tanya dia Ji. Siapa yang mengabulkan doa? Bapak atau Yesus? Tanya aja dulu dia. Bapak. Begini, Tanya Jaya dulu. Bang Handi, biar saya kasih ayat dulu Iya, iya. biar dia tahu seperti Iya, itu. Injilin dia. Ji. Jadi, siapakah yang memberikan kuasa kepada Yesus itu sehingga dia bisa mengusir setan, bisa mengadakan mujizat? Itu siapa? Apakah kuasa itu datang dari dirinya atau diberikan oleh Allah? Saya akan baca ayatnya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi kuasa yang ada pada Yesus Kristus itu berasal dari Allah. Kenapa? Karena dia itu hidup, tidak berbuat dosa, maka Allah berpihak kepada dia. Seperti itu. Allah Panji mengurapinya. baca juga KPR 2 nomor 22 juga Panji. Ya, Pak? KPR 2 nomor 22. Kisah Para Rasul 222. 22 ayat. 222. Pasal 2 ayat 22. Oke, Pak. Hai orang Israel, perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah kamu. Jadi itu jelas ya. Jelas bahwa Yesus diberi Diberi kuasa oleh Allah seperti itu. Kalau Jaya Abadi gimana Jaya Abadi? Kembali ke pertanyaan tadi Bang, siapa yang mengabulkan dosa? Mengabulkan doa. Doa. Mengabulkan doa. Kalau Panji Bapak, kalau Jaya Abadi ya minum oli dulu baru diputar licin. Nggak bisa jawab dia. Komentar, boleh saya menjawab, boleh saya berkata-kata. Kenapa tuh? Jadi Jadi menurut firman Abraham dan Musa, kemudian firman telah menjadi manusia kembali ke Daud karena bermazmur dia dan kepada Yesaya. Nah, begitu jawaban dia tuh. memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, kemudian dibangkitkan, kemudian bangkit bareng dan seterusnya. Kan begitu ya? Dia tuh asal ngomong aja. Pak, gitu loh. Pak ini supaya tahu siapa yang mengabulkan doa ya. Jadi saya akan baca ayatnya. Ya. Matius 6 ayat 6. Tetapi ini kata Yesus ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi jelas ya. Pintar. banget tuh, ayat. Tepuk tangan untuk Panji. Tangan Panji, silakan Pak Jaya. Kalau Pak Jaya menjawab, siapkan dulu kunci Inggris, kunci dongkrak. Baru dongkrak dulu. Saya Baik, sangat Pak Jaya, setuju kenapa, dengan Pak? ayat-ayat yang oleh Panji utarakan, oleh Panji kutip. Tapi sekali lagi, di ayat yang lain ya, Lu jawab dulu siapa yang mengabulkan doa, Jaya? Yesus Itu juga sanggup perkataan mengabulkan Yesus doa. loh. Oh, Yesus juga mengabulkan doa, Panji katanya. Karena apa? Karena Yesus adalah Mana ayatnya? firman. Mana ayatnya? Ya, Bu, bapaknya Yesus adalah firman. Ya. Buset. anak. Ya. Bapaknya Yesus adalah firman. Maka Bapak bisu. Woi, Bapak bisu. Ini ajaran asumsi loh saudara. Mantap Panji asumsi dia, Ji. Tanpa firman Tuhan bisu. Wah, ini Ajaran remeh asumsi. Tuhan ini. Loh. Seseorang yang menyatakan Makanya Akan anak bisu dan kelak lain-lain. akan datang ya dengan naungan awan diiringi malaikat ya. Pak ya, Bapak itu ya coba baca lagi Pak ya, jangan buat ini sesuatu yang aneh-aneh lah seperti itu ya. Cobalah ikutin aja. Ini Panji ini oten cerdas. Pak Jaya udah tuing tapi masih begitu ya.
Baru Ya, ngeh ya, saya ya, Bang ya. Handi, baru ngeh. Ternyata ada silang pendapat ya. Itu dia. Mas Panji ini oten terbuka pikirannya. Tapi begini Bang Jaya Handi. tadi Kalau bilang masuk tanpa ke firman Bapak tidak bisa berfirman atau bisu. Terus waktu prosesi pembaptisan di Sungai Jordan, kan firmannya ada di sungai nih Yesus. Kenapa Bapak masih bisa berfirman dari langit itu? Berarti nggak bisu kan Bapak? Betul nggak? Betul. Tapi yang disampaikan oleh Pak Jaya ini ada betulnya juga. Betul kalau ingin memperbaiki mobil mogok. Betul itu. Enggak, menurut saya ada betulnya juga Bang Handi. Silakan. Menunjukkan. Pak Betul-betul Jaya ini. menunjukkan. Buka suara Pak Jaya. Buka mic-nya dibuka Pak Jaya. Ya, jadi ya sesuai dengan yang tertulis bahwa firman ya yang dan datang dari Elohim anak manusia Enggak, yang ngomong apa sih? anak Dengerin dulu. manusia bernama Yesus itu adalah anak ya, dan anak ini akan menggenapi kehendak Tuhan yang transender bahwa dirinya akan datang dengan naungan awan diiringi malaikat. Ya, ada ayatnya itu, ada memang. Tuhan Dan transenden Pak Jaya. Tuhan transgender. Juga diberitakan di Pusing, kitab pusing Anda ya, Al-Baqarah ayat 210. Kenapa lari ke Al-Quran? Kok lari ke Al-Quran, Pak Jaya? Artinya apa? Artinya yang maha kuasa yang transender Kenapa? Pak Jaya. itu akan dinyatakan oleh Di firman mute. Tuh. dalam wujud anak manusia. Panggil ambulan. Panji, Jadi Anda Ji, lu tidak telepon perlu- ambulan, Ji. Anda tidak perlu datang, Anda tidak perlu. Ji, telepon ambulan, Ji. Gua nggak diundang, ngapain nggak datang? Al-Baqarah di bawah-bawah, Ji. Tapi gini Bang Handi. Ya. Tapi kalau saya menyimak di bawah, apa yang disampaikan oleh Pak Jaya ini juga ada betulnya karena mengutip ayat ini Pak Jaya gitu loh. Silakan. Tapi Pak Jaya mengutip ayat tidak nyambung sama topik. Tapi kan dia pakai dalil. Ya nggak apa-apa lah dia pakai dalil daripada dia pakai kolor. Pak Jaya, coba dalilnya di mana tadi Pak Jaya? Saya mikir punyanya Pak Jaya ini juga nyambung gitu loh. Al-Baqarah dengan topik katanya. ini. Nah, Al-Baqarah. loh kok yang itu loh, yang di awan-awan itu loh. Jadi memang begini ya saudaraku ya. Jadi pemahaman Tritunggal ini kan mengatakan Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Ini dari mana rumusnya seperti itu? Itu nggak ada dalam Alkitab. Dari Romawi lah. Ya, itu asumsi manusia ya seperti itu. Pinter Panji. Hore Panji, pinter. Iya, tapi Pak Jaya kan juga punya. Yang di bawah. Mengapa orang-orang ini Oke, kirim-kirim mawar buat Panji. Calon Ustadz ini Panji. Ya saudara Panji, Lo kok ini bawa-bawa? tentang Al-Baqarah ayat 210 itu selaras Ke situ Panji. ayat 30 ya. Kok kesana Pak Jaya ini? ya kita bahas dan Kau malasa. Kenapa kalau saya maaf ya teman-teman ya, kenapa Gak usah minta maaf, lu udah salah. Nggak dimaafin. kalau saya menyebut kitab Bagaimana bisa nyambung? Anda berdiskusi dengan Oten juga. Panji ini punya dasar loh. Dia, Saya juga punya data nih dia ya. membaca Nah, baik. itu kan Saudara, Bang saudara Palopo, Darbo, ya, Pak Jaya saudara juga Darbo, punya dalil. ya. Saudara Ini Darbo, makanya saudara Panji tadi meminta saudara dalilnya Hadi. di mana Yesus mengabulkan doa. Pak Jaya tidak bisa menampilkan, malah kemana-mana. Begini Dan ya, satu, saudara ya. Darbo, Pak ya, Jaya, saudara di saudara mana ayat Andi, ini? saudara Ya, Panji, ya. Aku ini Allah. Yesus sanggup mengampuni karena apa? Ya,
sebagaimana tadi saya sebut Yesus ya. takut mengampuni. Bahwa isi Al-Baqarah 210 Kenapa lari ke Al-Baqarah? selaras Oh, dengan malas saya ini. 24 Takut ini. dia tentang ya, dengan atribut Pak malaikat Panji dan Tuhan. meminta dalil Jaya. Pak Panji ini Sedikit lagi meminta ke ini. Ke kitab dalil Firman. di mana Yesus mengabulkan doa di dalam Bible gitu loh. Saudara Dalbo yang cerdas, saya kan tidak hanya menyebut Al-Baqarah 210, saya juga menyebut Tunjukkan, jangan kemana-mana. Panji ini meminta dalil di dalam Iya, Bible dalilnya itu, di mana saudara Yesus Dalbo yang mengabulkan cerdas. doa gitu Saudara loh. Dalbo yang Gini tidak aja yang stop dulu, stop dulu. Saudara Ji, Dalbo yang tidak di mute dulu dia. Ji, lu tanya dia aja, ada Ji. Matius 24 Lu ayat diam dulu Jaya. Ini Ji, lu tanya dia aja Ji yang gampang. Berapa Jaya diam dulu, di mute dulu dia. Di mute dulu. Di mute dulu. Di Yesus mute dulu si Jaya, di mute dulu. dengan Di-mute. atribut awan dan Gak nyambung malaikat. dia. Matius 24 Eish, 30. Ya Pak ini Pak Jaya, tapi kita pun ada tanya aja datanya. Ji. Apa harga cabai di pasar dekat rumah dia? Coba tanya Ji. Jangan nyambung deh. Jadi begini ya, yang mengampuni kita itu siapa? Yaitu Bapa, ada ayatnya ya. Karena dikatakan tadi oleh Pak Jaya tadi di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 itu dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi artinya kalau kita nggak mau mengampuni orang, Bapa tidak akan mengampuni kita. Kenapa? Kita juga bisa mengampuni orang, tetapi bukan sebagai sama seperti Bapa. Makanya dikatakan ampunilah orang. Dikatakan bahwa kita juga bisa mengampuni orang, tapi bukan sebagai Allah ya, seperti itu. Berarti kita harus memaafkan orang, seperti itu. Jadi bukan Cerdas, Panji cerdas. begitu juga dengan Yesus Kristus, seperti itu. Karena dia juga manusia. Dia katakan mengampuni, dia kan mengajarkan tentang Tolong kasih mawar dulu Panji. Ustadz Panji kasih. Ustadz Panji. Kasih mawar yang di bawah batu. jadi kita Pak Jaya. ayat-ayat ya. Panjaya masih hidup? Saudara Panji Jaya. setuju ya dengan pernyataan Pak Jaya. Panji ya, Ya. bahwa Bapak akan mengampuni dosa saya ya, akan mengampuni kesalahan saya kalau saya mengampuni orang lain. Iya, Dan berarti Bapak juga pengampunan mengampuni Bapak orang lain. itu dan Kan itu yang pengampunan ditanya Bapak loh. itu, Yang mengampuni dosa siapa? pengampunan Bapak itu akan terfirmankan. Ini memang orang nggak normal ini. Kata Bapak Gitu ya. Jaya, aku akan mengampunimu. Dan firman Bangkit itu curut. adalah Yesus. Ya. Bapak ya berkehendak menghakimi, Pusing-pusing loh Bapak Panji. berkehendak mengakhiri dunia ini ya dengan firman-Nya dalam wujud anak manusia. Maka Matius 24:30 ya, Yesus berkata begini, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuatan. Bukan itu loh yang ditanya. Asal ngomong dia. Yang penting panjang gitu. Ya, saudara Panji, layakkah hanya Udah diam berdua lagi, diam udah selesai. Ya. Diam lagi berdua. Hanya Dimit sekedar dulu Bang Dalbo. Dimit dulu Bang Dalbo. Dimit dulu. Pertanyaan selanjutnya. Jaya. Pertanyaan selanjutnya. Kedua saudara kita Kristen nih. Siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Bapa. B. Yesus. Panji dulu. Bapak. Bapak. Pak Jaya silakan dijawab. B. A. Bapak. B. Yesus. Silakan Pak Jaya. Siap-siap teman-teman diputar balik. Siap-siap pegangan ya. Pegangan.
Pak Jaya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan manusia? A. Bapa, B. Yesus, C. Ngarang. Silakan. Anda sudah banyak bertanya. Bertanya kepada Panji, kepada Ido, kepada Handi, oke? Baru nanti saya akan jawab pertanyaan kamu. Enggak, ini saya tanya Panji aja. Kalau kamu nggak mau dengerin nggak usah. Jadi tadi diulang Mas Panji yang menciptakan alam semesta dan manusia, Ji. Aku ngomong. Kenapa hanya bertanya sama Panji? Anda boleh bertanya sama saya kok, Tapi Anda nggak jawab. Coba saya yang nyambung Bang Handi. Coba. Pak Jaya yang Iya, Pak. menciptakan Bapa atau Yesus, Pak Jaya? Nah, itu nggak bisa dijawab begitu, Pak. Saya harus muter dulu, Pak, baru saya jawab. Gitu, Saya Pak. mendukung Pak Jaya loh di sini loh. Jadi kalau pertanyaan pilih yang ganda itu nggak bisa, Pak. Saya harus ngarang dulu, Pak. Baru saya nggak jawab pertanyaan, Pak, gitu. Jadi begini, apa ya? Terfirmankan itu apa ya Bang Andi? Terfirmankan. Ya terkata-katakan. Atau diganti aja Bang Andi pertanyaannya. Berdasarkan Wahyu 3:14, Yesus diciptakan atau tidak? Itu aja dulu. Ya, coba Jaya 3 Wahyu 3:14, Yesus diciptakan atau tidak? A diciptakan, B tidak. Panji Wahyu berapa saudara? 3:14. Panji yang saya kasihi, yang saya hormati, ya. Baik, Boleh nggak saya bertanya? Kau hormati orang tapi kau nggak hormati dirimu. Boleh nggak saya bertanya, Panji? Ini pertanyaan. Bentar ya, dia lagi lihat dalil. Ini pertanyaan umum kok, bukan bicara tentang hal-hal yang aneh-aneh. Ya tanya aja harganya, harga cabai, harga beras Boleh, berapa, Panji. dijawab kok itu. Boleh nggak, Panji? Ente Jaya aja pertanyaan simpel, ente tidak bisa jawab. Boleh nggak nih saya diingat ide? Ya udah tanya Panji tanya aja. Lebih baik kau bertanya deh. Tanya Panji, silakan tanya Panji. Silakan Boleh ya? bertanya. Tanya Panji coba, tanya Panji. Tanya Jadi aja, begini, Ji. Panji. Silakan tanya Panji. Jadi begini, Panji, ya. Kalau tertulis di sebuah kertas bersih, ya, tertulis begini. Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Saya ulangi ya. Di kertas bersih, di sana tertulis, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Menurut Panji, perkataan ini pertama kali keluar dari Allah atau dari non Allah? Apa sih? Asumsi Anda. Ya, No subsidi. Aku naik sini untuk Pertanyaannya begitu. Saya fokus aja loh. Tadi kan aku bawa Wahyu 3:14. Fokus di situ aja dulu. Oke ya. Ini pertanyaan. Mestinya begini loh. Dini loh, Dalbo. Mestinya begini. Dalbo dini dia. Mestinya begini. Kalau Panji, Handi ini ingin pertanyaannya Panji. tolong Allah jawab. menciptakan segala sesuatu itu. Allah menciptakan segala sesuatu. Pertanyaan ke Panji. A, betul. B, salah. Gitu dong mestinya. Ini non Allah, non subsidi dia. Ada aja pilihannya. Saya akan baca ayatnya. Siapakah pencipta langit dan bumi itu? Ya. Kejadian satu. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, pinter. Jadi Udah sangat cukup. jelas, ya. Cukup udah oleh menciptakan langit dan bumi. Udah cukup, Ji. Saya minta maaf ya. Kalau pertanyaan saya ini Nggak usah minta maaf kepada orang lain, lu maafkan dirimu sendiri aja. Udah. Tapi kan begini Bang Handi, ya. Tanpa firman, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman Bang Handi. Lu komporin aja lu si Jaya itu. Tambah berat itu. Enggak, saya nggak ngomporin. Pak Jaya ini juga punya dalil loh di sini. Saya menyimak dari tadi. Kita harus adil dong. Ya iyalah. Sadil,
Bang Handi sama Pak Pelopo. Kan udah terjawab Pak Pelopo tadi nanya oleh yang mana ya? Saya tidak benar, Bang perlu. Andi. Makanya kan di kejadian Saya berpihak di Pak Jaya aja. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang Saya jadi. tidak Memang perlu terang dengan firman pendukung, ya. penciptaan itu. Saya tidak perlu pendukung, tapi saya perlu perlu ambulan. jika cerdas. Pak Jaya nggak perlu pendukung, perlu ambulan. Jika cerdas ini, ya. Memangnya jika kita mau cerdas pemilihan, ini, Jaya? sangat uji kalau Anda bisa menjawab pertanyaan gampang ini, ya. Tertulis di sebuah kertas, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Nah, Ya. itu melenceng Ya. itu Pertama melenceng. kali. Biarkan kira-kira Panji yang jawab dengan oleh kecerdasannya. Tuhan atau terkatakan oleh malaikat atau terkatakan oleh manusia. Melenceng itu Pak Jaya dari Ya, topik. Silakan Pak Panji. Sanggup menjawab Nama pertanyaan dari ayat ya, malah kertas ya. Dari Panji yang jawab, terserah dia lah. Tuntun, ya. Ya udah, Pak Jaya standby, Panji yang menjawab. Pak Panji. Mengenal Tuhannya Yesus Musa yang Oke Pak Jaya. Sudah Pak Jaya, sudah. Ini mau dijawab loh. Silakan Pak Panji. Ya, jadi kita melihat Pak Jaya ini membuat narasi, menulis di atas kertas, nggak tahu siapa yang nulis. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali seperti itu. Tidak ada esensinya pertanyaannya. Oke, Panji. Oke, Panji. Kalau tulisannya demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, ya, diawali Gimana dengan ayatnya? Tuhan berfirman. Gimana ayatnya? Menurut Gimana menurut ayatnya? Panji itu logis nggak? Di mana ayatnya? Saya tanya saudara Panji, Saya kalau berpatokan pada tertulis ayat. ya, Saya berpatokan demikianlah pada ayat. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya dan diawali dengan Tuhan berfirman atau Allah berfirman. Logis nggak? Ya, pertanyaan kamu itu dasarnya apa? Dalilkah atau asumsi Iya, atau apa? ada dalilnya, ya. Dia mulai Sebelum terbahani, dalilnya sebelum dalilnya, ya, di Alkitab Saya dan di lain saya buka, saya tanya nih, kecerdasan Anda sejauh mana, ya? Tertulis begini, demikianlah Allah menciptakan HP apa saya yang ini udah dikehendakinya. lowbat ya guys ya. Oke? Dan itu diawali dengan Tuhan berfirman. Logis nggak? Itu tertulis di mana? Tolong dong dijawab, itu logis nggak? Iya, itu tertulis di mana dalilnya? Tulisnya di mana, Pak? kalau tertulis Seperti begini, itu. Tuhan Itu berfirman kan asumsi atau saudara. atau Allah berfirman, demikianlah aku menciptakan apa yang ku kehendaki. Menurut Anda, logis yang pertama atau logis yang kedua? Tertulis di dalilnya di mana? Coba kasih tahu dulu. Anda nanti akan tahu dalilnya di mana. Pak Jaya. Loh, ya Anda Pak kasih Jaya. tahu dulu dong dalilnya itu Saudara dasar Ben. pertanyaan Anda itu pakai dalil apa? Di mana? Iya. Harus ada biar kita ini, biar kita Saya ini jauh-jauh datang ke sini untuk mendukung Pak Jaya karena menurut saya argumentasi Saudara daripada Pak Ben. Jaya ini masuk Saudara akal Ben dari Muslim. tadi gitu loh. Saudara Ben Muslim? Halo? Bang Ben Muslim. Muslim ya? Muslim. Sekali lagi saudara Ben yang Muslim, saya tanya ini. Kalau perkataan, kalau pernyataan tertulis demikianlah Allah. Pak Jaya. menciptakan apa yang Selesaikan dulu kasusmu Jaya. Selesaikan dulu sama Pak Panji. dengan Tuhan Gimana sini Jaya? Jangan lari-lari, Jaya. Itu selesaikan dulu itu, Jaya. Tadi yang Iya, Anda- Wahyu 3:14 belum dijawab loh. Iya, Di situ Anda akan ini selesai itu diciptakan semua. atau tidak itu Ya. loh. Kalau yang gampang pun Anda bisa jawab. Kalau yang gampang saja, kalau yang umum saja Anda tidak sanggup menjawab, maka Anda tidak akan sanggup memahami Yesus Kristus. Kayak bisa bahasa Indonesia aja lu. Saudara Handi yang cerdas, tolong dong dijawab. Mungkin saya jawab. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia Allah dia saya jawab. Kita coba selesaikan dulu. Diawali dengan sama apa-apa, kita ikuti dia. Mana? Kita ikuti dia Itu aja masih dulu. ada PR loh. Wahyu 3:14, Yesus itu diciptakan atau tidak? Itu aja belum terjawab. Kita jawab aja dulu nggak apa-apa.
Biar Mas Panji juga Di teredukasi toh. sana tertulis Iya, Anda udah bertanya, saya jawab. dari ciptaan Allah. Di sana tidak tertulis permulaan ciptaan dari Allah. Beda dong. Ya, beda pernyataan permulaan dari ciptaan Allah berbeda dengan permulaan ciptaan dari Allah. Beda. Orang sakit. Ciptaan Allah itu artinya ciptaan bukan? Kalau Anda Ini si Jaya bertanya tapi menjawab sendiri dia. ya tidak Ya, sanggup saya memahami tanya, ciptaan kata-kata, Allah itu berarti ciptaan atau bukan? kalau Anda tidak sanggup Udah lah, nggak usah serius sama dia. dengan Paulus, kalau Anda hanya belajar menghafal, belajarlah kepada baginda Muhammad. Jadi gini aja. Stop dulu. 3:14 Dia nggak perlu tulis Ketiseos tauteos, ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu ciptaan bukan? Saudara BM, saudara Nggak bakal dijawab kalau begitu. ya, Anda masuk ke statement yang sedikit lebih sulit, ya. Sebenarnya Loh, saya statement tanya, yang mudah saja, ciptaan Allah itu ciptaan atau bukan? ya. Statement yang mudah saja, Anda tidak Kalau berisik, ay. Anda memahami statement yang susah. Anda cukup Lain jawab aja. pertanyaan Saudara, Berisik. itu ciptaan atau bukan? nanti aku nih Naikin yang lain Bang Dalbo, naikin yang lain. Percuma saya dukung Pak Jaya ini. Pak Jaya gini aja deh. Anda diam dulu ya. Demikian Dimit dulu. apa yang dikehendakinya. Iya. Jadi Tuhan berfirman. Ya, saya jawab. Berfirman logis nggak? Halo? Iya, saya jawab. Anda diam ya. Oke, pintar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Apa yang dikehendakinya? Itu aja jawabannya ya. Jadi benar itu Pak Jaya. Kalau Tuhan ingin menciptakan segala sesuatu, ya pasti karena dia berkehendak ingin menciptakan sesuatu dengan hanya berfirman. Kalau di ajaran Islam itu kun fayakun, berkata, berproses, jadi. Begitu. Kalau Pak Jaya gitu ya. Nah, menurut Pak Jaya, yang menciptakan alam semesta itu siapa Pak Jaya? Bapak Yang menciptakan Yesus. dengan kun. Hanya cukup kun, ya. Berkun-kun itu gugur. Kenapa? Kan ada payakunnya Pak Jaya. Gua timpuk dulu nih paku 5 cm nih ya, mulutnya. Itu adalah pernyataan. Iya. Kan ada kun payakunnya Pak Jaya, bukan kun aja. Daripada saya kasih paku mulutmu 5 cm bagaimana? Muat nggak kalau setengah kilo? Kadang ini orang tua kok nggak nyambung ya ngomongnya. Ganti pasien Bang Dalbo, ganti pasien. Ganti pasien Mbak Dalbo. Mending kita sama Mas Panji aja edukasi gitu ya. Mending kamu Pak Jaya, itu ada orang mau beli paku 5 cm. Berapa harganya paku 5 cm setengah kilo? Berapa harganya Pak Jaya? Tuh. Coba jawab dulu. Harga paku 5 cm setengah kilo berapa harganya Pak Jaya? Tuhan menciptakan tidak cukup. Tidak cukup apa? Harus turun ke bumi kerja kayak tukang kayu gitu. Dengan kun tidak cukup. Jadi Tuhanmu turun ke bumi jadi tukang kayu terus bikin salib gitu. Jadi itu Tuhanmu turun ke bumi gali kuburan buat Yesus gitu. Ada aja nih si Jaya ini. Enggak, begini loh Bang Handi, menurut yang saya tangkap dari apa yang dipaparkan oleh Pak Jaya ini, Yesus itu kan firman daripada Bapa itu sendiri. Jadi segala sesuatu itu dijadikan di dalam Dia, gitu yang dimaksud Pak Jaya Bang Handi. Iya, Pak Jaya begitu. Jadi pencipta alam semesta itu kerjasama antara Bapak dan Yesus. Kalau tidak ada Yesus, Bapak tidak bisa apa-apa. Gitu Pak Jaya tuh. Gimana Pak Jaya? Betul nggak yang saya bilang? begini Bang, menurut Panji, Cuman bisa Yesus Pak itu Jaya ya, tidak bisa Bapak berbuat ya. apa tanpa Bapa. Kasihnya, Ini. bagaimana maha kasihnya. Udah ya, kita ke Mas Panji aja. Mas Panji, tanggapan Anda tentang Pak Jaya? A. Sakit, B. Waras. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya? Iya. Kita yang baik-baik aja ya.
Sekali-kali lu omelin dong. Lu jangan lemas gitu. Ini orang nggak gimana ya? Sakit ini lu. Obati dong. Karena semua orang itu memiliki pendapat ya seperti itu. Tapi kalau ngarang gimana Ji kalau ngarang? Ya nanti yang lain bisa menyaksikan seperti itu. Ji, Panji, aku boleh tanya sesuatu nggak Panji? Boleh Pak. Menurut kamu yang menciptakan adalah Bapak, sedangkan menurut si Jaya Abadi ini yang menurunkan adalah yang menciptakan adalah Firman atau Yesus gitu ya? Tidak demikian. Gimana? Jadi begini ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Firman-Nya itu bukan Yesus ya, karena Yesus itu belum ada. Yesus ada itu karena firman Allah yang disampaikan kepada Maria melalui malaikat. Firman yang mana? Firman yang disampaikan bahwa engkau akan mengandung, engkau begini-begini. Bahkan Maria itu menolak, saya ini belum bersuami, belum begini-gini. Tapi kata malaikat itu, tidak ada yang mustahil bagi Allah, kata malaikat itu kan. Jadilah seperti yang engkau perkatakan, kata si Maria itu. Maka jadilah di dalam rahim Maryam itu, yaitu apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Itu berdasarkan Bible apa berdasarkan Al-Quran, Ji? Berdasarkan Alkitab, saudaraku ya. Jadi Bible, ada ayat di situ di si malaikat ini datang sama ya dengan yang di Quran ya Ji ya. Iya, jadi malaikat ini datang, Allah menyuruh malaikatnya untuk menyampaikan firman itu ya kepada Maria, yaitu bahwa akan mengandung dan lain-lain. Maka datanglah si malaikat ini kepada Maria. Gini Panji. Baik. Firman yang disampaikan oleh malaikat itu, apakah firman yang didengar dari Bapak atau firman Bapak keluar dari si Bapak? Karena begini ya, yang menyuruh malaikat ini adalah Bapak untuk menyampaikan firman itu, yaitu bahwa engkau akan mengandung dan lain-lain seperti itu. Ya, artinya firman yang didengar oleh malaikat, betul? Malaikat, ya. Nah, ini pinter si Panji ini. Sini Panji cerdas. Ya, dikit lagi kau Panji, dikit lagi kau. Jadi apa namanya ya, firman itu yang disampaikan, bahkan Maria awalnya menolak. Saya ini bagaimana, saya ini belum bersuami loh, kayak gitu kalau bahasa kita sehari-harinya ya, seperti itu. Iya, dan sampai dikatakan di situ bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, kata malaikat itu. Terus juga dikatakan Panji, saya tanya, berarti yang dimaksud hamil karena Roh Kudus itu pemahaman kamu gimana Panji? bukan dihamilkan dari itu ajaran yang tidak sesuai kalau dihamil sama Kudus. Itu suatu Noise band ketika sudah bicara boleh di mute. Lanjut Pak Panji. Jadi di situ bukan dikatakan dihamil oleh Roh Kudus. Karena begini ya, Allah itu kan tidak bisa dilihat, dia itu di atas sana yang Maha Kudus, Maha Mulia. Jadi rohnya saja yang hadir ke dalam dunia ini ya. Jadi roh itu yang menaungi Maria itu dan juga kuasanya, sehingga anak dalam kandungannya itu ada seperti itu. Jadi bukan Roh Kudus yang menjadi manusia, bukan. Tetapi Firman Panji. Yang aku tanya, firman daripada si Bapak, yakni sifat daripada si Bapak itu keluar terlepas atau tidak? tidak demikian, saudaraku. Gimana? Jadi firman itu yang disampaikan kepada malaikat. Apakah ketika menyampaikan kepada malaikat ini hilang dari dirinya Allah? Tidak. Oh, artinya tidak terlepas kan? Tidak. Nah, Jadi itu adalah, tapi ini dikit lagi nih Bang Ben. Dikit lagi Saudara nih. Panji, Berarti firman Anda itu masih ingat adalah seperti yang tertulis perintah di ya, perintah saya? Bapak mulai. Bapak kepada Ayat malaikat untuk disampaikan kepada Maria kan? iya. Saudara Panji masih ingat ya saya?
Iya, kenapa saudara? Saudara Panji Coba kita berikan ruang. Berikan ruang dia berdua ayat coba. 6. Betul, betul. Ya, karena firman yang menjadikan segala kehendaknya, ya, sehingga terjadi bumi dan lain sebagainya, maka di sana dinyatakan anak telah lahir, ya, dan dia dinamakan sebagai penasehat yang ajaib, sebagai Allah yang perkasa, sebagai Bapa yang kekal, Raja Damai, ya. Nah, karena dia maha kuasa, ya, dia tampil sebagai penasehat hukum Taurat. Hukum Taurat yang sudah sempurna. Buset, penasihat hukum. Hukum Taurat yang sudah Ini si sempurna. Jaya kalau ngomong gak nyambung kemana-mana. Udahlah, nggak usah ditanggapi si Jaya deh. Kapan dia aja deh. Kalau kau mau Yesaya 9 nomor 6 itu blunder Jaya. Kenapa blunder? Hah? Kenapa Pak blunder? Jaya. Ya gini Jaya. Yesaya 96 itu dengerin baru saya ngomong. Jaya dengerin. Yesaya 96 itu yang lahir siapa? Yang lahir adalah firman, ya. Firman lahir. Firman, ya, keluar Blow on lu. Ada untuk blow on. menciptakan segala sesuatu. Biarkan coba dia yang berdua. Ya, itulah Dengerin dia dulu. Biarkan firmannya. mereka. Panji, silakan Panji. Jadi sebelum lahir sebagai anak manusia, lahir dulu. Oke Pak Jaya, Anda kan sudah memberikan satu narasi dalil Yesaya 9 nomor 5. Sekarang Pak Panji silakan tanggapi. Ya, jadi begini saudaraku ya. Dikatakan orang akan mengatakan. Jadi di situ dinubuatkan orang-orang akan mengatakan. Bukan itu bahwa dia itu. Tapi orang-orang akan mengatakan dia seperti itu. Ada yang dikatakan nabi, ada yang dikatakan guru, ada yang dikatakan Allah yang ajaib, Bapa yang kekal. Itu orang-orang akan mengatakan demikian ya, walaupun itu bukan. Tapi nubuatan ini mengajarkan kepada kita bahwa ke depan nanti akan ada orang-orang yang seperti itu, yang mengatakan dia ini Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Raja ini dan lain-lain seperti itu. Itu bukan menunjukkan memang benar-benar Orang-orang yang hanya asal ngomong begitu. Ya, Karena menjadi begini. penasehat ajaib asal berbohong Maksudnya gitu, itu tanpa dalil. Maksudnya itu kayak Pak Jaya asal ngomong itu loh. Tapi Yesaya itu. fakta yang terjadi begini saudaraku, fakta yang terjadi begini saudaraku, ya. orang-orang karena Yesus Kristus kan ini seperti yang kita baca tadi diberikan kuasa oleh Allah untuk mengadakan ini, maka orang-orang ini akan mengatakan dia itu bahkan ini, bahkan itu dengan persepsi mereka sendiri seperti itu. Karena apa? Karena diberikan kuasa oleh Allah Saudara Panji, mengurapi kamu Yesus. kenal Sehingga Allah- orang-orang itu Allah akan itu apa mengatakan, sih? oh dia itu Panji, Allah itu apa sih? Allah yang kekal, oh ini loh Saudara Panji, gitu. Karena apa? Allah itu Karena apa sih? sudah diberikan kuasa. Halo, saudara Panji. Dan- Pemahaman kamu Allah itu apa sih? Sebutan, apa gelar, apa proponem? Iya, Pak, itu Kamu Allah sebut itu. Allah itu apa sih? Iya. Kamu Baca bertanya, tadi, diam. Jadi, saudara. Apa pemahaman kamu saya tentang Allah? Halo? Jadi, Itu lagi dijawab Jaya, dia. Sabar. Ya, Allah itu, Tuhan Allah itu, yaitu pencipta langit dan bumi yang disembah. Proponem kah? Sebutan kah? Jabatan kah? Yang disembah, Pak ya. Saya tanya, Allah ya tertulis di Iya. Alkitab, ya tertulis di Perjanjian Lama, tertulis di Perjanjian Baru, itu untuk mengganti kata apa? Iya Pak, udah dibaca tadi Pak ya. Jadi diingat Saya tadi tanya Pak. Ya. Allah tertulis di Alkitab, di Perjanjian Lama, di Saya Perjanjian sudah Baru baca untuk kepada mengganti kata Bapak apa? tadi bahwa ayat itu atau Allah itu merujuk kepada YHWH ya. Terus YHWH ini bukan saja Dengarkan untuk saudara orang Panji, ya Allah ya tertulis di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru di terjemahan ya itu untuk mengganti kata L,
mengganti kata Eloh, Iya, mengganti benar, kata Pak, ya. Elohim, betul nggak? YHWH itu Pak artinya itu bukan nama tetapi keberadaan yang tidak diciptakan, ada dengan sendirinya. Itu artinya YHWH itu. Saudara Cerdas Panji, Panji, cerdas. tertulis begini, Saudara Panji. Kasih mawar lagi, Panji. Saudara Panji, tertulis begini, Yod He Vav He, ya, Eloh Abraham, Eloh Ishak, Eloh Iya Yakub. Pak. Itulah Makanya di namanya, dalam itulah sebutannya turun temurun, ya. Dari dua ayat, dua pernyataan ini, yaitu Yod He Vav He adalah namanya. Sebutannya bukan adalah nama saudaraku, Eloh. jangan dikatakan nama. Itu tertulis di Keluaran 3 ayat 14. Ya. Katakan nama itu karena dia itu keberadaan yang ada tanpa diciptakan. Hanya Yod He Vav He. Bentar, saya bantu Panji. Jadi Yod He Vav He itu akronim dari Haya, Hove, Veyih, Ye. Haya itu artinya dia yang dulu ada. Haya, Hove itu dia yang hari ini ada. Veyih, Ye, dan dia yang sampai saat nanti ada. Itu bukan nama, itu akronim itu. Lanjut Panji. Ya. Jadi, Itu pengertian dari namanya, ya. Ya, Jangan pengertian dari nama Yod He Vav He adalah seperti itu, ya. Ya Pak, ya jadi Aku ada menjelaskan sebagaimana aku ada, atau ini tidak ya, ada yang sesembahan lain yang daripadaku. ada Itulah sendirinya, arti dari Yod He Vav He, dan itu adalah nama, karena sudah ditegaskan di Yohanes, maaf, di Keluaran 3 ayat 15-nya, namaku dan sebutanku. Ya. Gantian Jaya, Anda bertanya, biarkan orang juga menjawab. Jadi kalau memahami Iya. Gantian. harus ingat Kamu bertanya, kamu sendirian jawab. Gimana sih? sehingga di situ menjelaskan keberadaannya yang ada tanpa sebab, artinya yang ada tanpa diciptakan. Itu makanya seperti ayat tadi itu bahwa dia adalah Allah para bangsa-bangsa manapun, dikatakan bukan hanya Allah orang Yahudi, bukan hanya Allah kamu aja seperti itu, tapi Allah seluruh bangsa-bangsa. Lari dia. Lari. Hore, win. Panji win ya. Panji win. Oke teman-teman, kasih mawar lagi. Ini Panji cerdas ini. Saya pernah mantap ya. Nah ini bagus dilawankan Malikir ini. Sudah sampai ilmunya. Kalau mereka ini main kick, mereka kalau masuk ke room mereka itu Iya, begitulah. kick, bahkan dibisukan, nggak boleh komentar, nggak bisa komentar. Enakan di Komal Muslim. Selama tidak ada penghujatan, kami selalu memberikan ruang. Baik, makasih Pak. Karena memang kami pun Nah, nggak Panji ini masih sekolah ya? SMA ya Panji ya? tidak udah kerja. Hah? Oh udah kerja. Enggak. Masya Allah. Ya. Satu langkah lagi kamu, cerdas. Karena memang itu Pak yang diajarkan. Makanya kami itu memang sering ini berdebat sama Tritunggal sama Oneness itu. Oh si Panji ini Unitarian atau Tio? Bukan Pak, karena sakti hubungannya menganggap Yesus itu masih sebagai Allah juga, tapi Allah kecil seperti itu. Oh iya Tuhan kecil ya, Allah kecil ya. Betul. Artinya Di semacam Allah subordinat lah ya Panji ya. Kalau mereka ya. lalu yang seperti ini di pemahaman mana kamu bawa ini Panji? Kalau kami kalau berdasarkan kami itu pengajaran Yesus Kristus dan para rasul. Karena para rasul pun selalu mengatakan itu kalau salam itu kepada jemaat itu mengiring surat itu salam sejahtera dari Allah dan dari Yesus Kristus, seperti itu kan. Tidak ada dikatakan salam sejahtera dari Allah Yesus Kristus, tidak ada. Tapi selalu dipisahkan salam sejahtera dari Allah
dan dari Yesus Kristus. Seperti itu. Tapi kamu percaya nggak Galatia 3:13 itu Panji? Apa isinya Pak ya? Galatia berapa? 3:13. Coba saya baca ya. Galatia 13. 13. Kristus menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita, sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Ya, percaya. Ini di sini yang terkutuk siapa? Mati. Ini Pamungkas ini. Bangalan. Mana ini tukang toko bangunan? Udah pergi ya? Mundur jatuh. Jatuh ya? Jangan-jangan udah dijemput. Tahu malasa. Nah, jatuh juga Panji. Galatia 3:13. Waduh, Mas Panji juga pergi tanpa pesan. Jadi inilah. Tapi Mas Panji ini anaknya terbuka. Tinggal dipoles saja, dia masih percaya ada penyaliban itu sih. Jadi kalau boleh tahu ini anak Unitarian. Uni Gitu ya. Pemahaman Unitarian ya. Ya, pemahaman Unitarian. Iya. Dia itu tidak musyrik. Tinggal dipoles syariat. Itu aja sih. Kenapa ya? Tadi kan ditanya cepet. Siapa? A atau B? Langsung jawab kan. Kalau si Jaya Abadi tadi, buset. Ditanya harga cabai, dia omongin oli bekas. Muter ke sana kemari gitu, licin gitu, hampir jatuh kan. Gawatnya tadi jatuh itu kepleset. Gitu sih. Artinya di Unitarian ini cuma tersandung di penyaliban itu Bang ya? Bang Andi dibawa kejang-kejang. Oten dibawa kejang-kejang. Iya. Dipikir Panji ini muslim. Jadi Panji bukan. itu Unitarian ya? Kalau dilihat Bang, kalau dilihat punya narasi yang ke bawah memang jatuhnya ke Unitarian. Tapi dia bilang Allah kecil. Unitarian nggak kenal Allah kecil. Allah kecil itu triteos subordinat. Iya, kalau Unitarian gitu Bang. Ini apa? Saksi Yehova. Saksi Yehova itu. Kalau saksi Yehova sama Unitarian kecil. nggak kenal Allah kecil, Allah besar. Allah ya satu. Kalau yang kenal Allah kecil, Allah besar itu triteos subordinat. Tapi kemarin ada juga yang ini ya saksi Yehova ya itu Bang. Tuhan kecil, Tuhan besar. Aneh-aneh juga mereka ini pemahamannya. Iya, kalau pemahaman ada Tuhan kecil, Tuhan besar, berarti Tuhannya itu larinya lebih pada warna doktrin triteos subordinat, bukan Unitarian atau bukan saksi Yehova. Lalu yang konsep Unitarian seperti apa Bang? Unitarian tauhid. Allah ya cuma satu, Bapak. Tauhid ya? Yesus itu utusan. Ya. Nah itulah, cuman tersandung di penyaliban aja. Mereka ini cuma tersandung di penyaliban. Makanya tadi saya buka coba tes di Galatia, ya dia meyakini. Cuman kalau kita kupas lagi itu ya mungkin kalau yang jujur ya pasti dia akan temukan kebenaran itu. Karena tidak mungkinlah seorang nabi ya sampai terkutuk seperti itu, apapun alasannya. Kira begitu. Ada lagi Bang Darbo? Ya itulah teman-teman semuanya ya. Kita doakan semoga adik Panji ini logging gitu ya. Karena kita tidak hanya mengakui sang pencipta itu ada, para nabi itu adalah utusan. Tentu sang pencipta ini memberikan satu firman atau berbentuk kitab suci, ada nabinya,
kemudian mengajarkan, itulah syariatnya, dicontohkan gitu. Nah, karena manusia diciptakan itu ya perlu mengenal penciptanya. Nah, bagaimana belum minanas belum minallahnya ya perlu ada tuntunannya kan begitu. Ya semoga Mas Panji bisa login gitu loh, supaya hidupnya nggak sia-sia. Itu sih kira-kira ya teman-teman semuanya. Terima kasih diskusi kali ini. Untuk saudara-saudara api yang lagi ngumpul di Citos, selamat. Mohon maaf saya nggak bisa gabung. Di Jakarta Pusat sedang hujan ini. Kondisi badan juga agak drop begitu, makanya suaranya agak begini nih. Ya, untuk ada di Andi Selebes Channel sekian dulu, nanti kita live lagi kalau ada diskusi menarik, bergabung di komal-komal yang terafiliasi dengan API. Terima kasih yang telah juga super chat dan super thank. Dan ini juga saya lagi dagang nih. Tuh, batuk. Saya lagi dagang peye apa nih? Peye kacang. Yang berminat. Obat batuk. Mbak bener ini serius, saya lagi dagang ini. Saya lagi berubah profesi. Saya lagi dagang peye itu 5.000 perak per pieces. Yang ada di Jabodetabek dekat-dekat dianterin. Tapi kalau di luar Jabodetabek ya dianterin, dikirim. Itu bertahan kok, kering gitu ya, bisa bertahan sampai 60 tahun. Tapi bertahan doang, tapi nggak layak makan gitu loh. Itu apaknya katanya nggak tanggung ya. Coba nih lu beli taruh 60 tahun, nggak ada masalah, cuman udah nggak layak makan kan gitu. Ya, oh ada Mas Panji naik lagi nih. Nah, kira-kira yang berminat itu harganya 5.000 perak per pieces. Gitu ya, hubungi saya. Kalau ingin menikmati dagangan Andi Selebes Channel. Total baru dicas tadi. Ya udah, silakan Mas Panji. Lanjut lagi Pak Palopo, ada Mas Panji. Saya nggak jadi tutup. Oke, siap. Oh, makasih Uni. Thank you Uni. Masya Allah, barakallahu. Jadi begini Bang Panji, tadi kita lanjutkan ya. Bagaimana Anda memaknai Galatia 3:13 itu? Apakah wajar gitu loh? Ataukah akal sehat kita berpikir bahwa seorang nabi bisa sampai terkutuk gitu nah Iya. yang menjadi masalah ini kan yang mengutuk ini siapa gitu loh. Nah silakan. Baik. Memang jadi memang sebagai kita berpikir secara sehat ya tidak wajar ya seperti itu untuk dilakukan kepada Yesus ya seperti itu, karena dia adalah orang yang baik yang melakukan kehendak Allah seperti itu ya. Jadi kenapa hal itu dia harus menerima kutuk itu? Ya karena memang sudah tertulis juga seperti itu. Cakep ini. Tertulis di mana itu Panji? Ya, jadi tertulisnya ini bahwa seperti yang dalam nubuatan-nubuatan itu dia akan sampai tidak kelihatan mukanya seperti itu ya, di dalam Yesaya itu kan ada Berapa Yesaya berapa? ya. Untuk Yesayanya nunggu sebentar, nunggu ya, nonton yang satu dulu. Pak Jaya kemana Pak Jaya? ditunggu dulu ya. Kok tiba-tiba hilang Bang Palopo Pak Jaya? Yesaya Mundur ke belakang Bang, nggak ngelihat dia pagar patah kan, tumbang. Iya. Nah kalau memang kita dalami tentang surat-surat Paulus ini ya Dinda Panji ya, itu memang sangat mendiskreditkan Yesus sendiri kan, termasuk ini di dengan dalam saudaraku ya, di dalam lanjut. Yesaya 7 itu kan, coba kita lihat. Yesaya 7. Nunggu dulu bentar. Yesaya 7. Sebentar ya. 14 mungkin Panji nomornya. Saya ya.
Tunggu Pak. Itu tentang janji-janji itu ya kepada kedatangan apa namanya? Karena memang sudah di Iya, 7 nomor 14 mungkin maksudnya Panji. Yang tadi juga. Iya. Dan masih banyak juga tentang yang lainnya itu Iya. bahwa dia akan mengalami siksaan dan lain-lain itu ya. Nah, di sini sebenarnya kamu terjebak di situ, di Yesaya itu. Tapi coba kamu memahami makna di Yesaya itu semua yang sebenarnya tidak ada mengarahnya ke Yesus itu. Coba kamu dalami kembali di Yesaya itu ya. Karena memang untuk Yesus sendiri dinubuatkan untuk mati di kayu salib ataupun dengan terkutuk itu tidak ada di buatan PL itu. Ya, di situ ada sampai dia tidak itu kelihatan wajahnya ya sampai di situ ya. Ada. Tapi aku lupa ayatnya ayat berapa seperti itu. Tapi di kitab Yesaya seperti itu. Bahwa dia itu tapi tidak ini ya bahwa benar-benar harus seperti ini tidak, maksudnya tapi dia akan mengalami penderitaan seperti itu. Saya lupa ayatnya ya, pokoknya di dalam kitab Yesaya dia. Oke lah, kita skip aja itu. Kita kembali ke Galatia 3:13.